Ya oke bang, yang abang tahu kan bahwasannya Nikita Mirzani sudah ditahan 20 hari dan ditambah masa tahanan 40 hari nih bang ya. Ya. Yang abang lihat tuh bagaimana sih bang? Ya kalau berbicara tentang mekanisme ya penahanan, kalau 20 hari lalu ditambah itu bagian daripada prosedur ya, dan itu bagian daripada apa yang diatur dalam amanat undang-undang itu sendiri, dan itu wajar ya dalam dunia hukum. Itu aja. Kalau umpamanya apa sih yang menjadi dasar ini kita diperpanjang, mungkin bukti-buktinya belum siap atau belum lengkap, atau ada hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan berkas dan lain gitu. Tapi bang, ini kan udah sampai hampir 3 minggu dari masa tahanan ditambah 40 hari itu. Tapi dari penyidik masih belum menetapkan P21. Nah itu bagaimana sih bang? Jadi gini kan, kalau bicara dari suatu kan bukan dari penyidik nanti, dari jaksa penuntut umum ya kan. Nah, kalau umpamanya berkas sudah lengkap, ya dikatakan lengkap, lalu GPU melimpahkannya dalam hal ini P21 kepada pengadilan, ya proses persidangan pasti jalan. Status tersangka akan menjadi terdakwa, dan disitulah bagaimana para pihak ya dalam hal ini jaksa penuntut sebagai pengacara negara berhadapan dengan pembela daripada Nikita Mirzani untuk membuktikan kebenaran-kebenaran di dalam persidangan, dalam fakta-fakta persidangan nanti. Tapi apakah ada permainan lain bang dari jaksa? Kenapa sih belum ada diterimanya P21 Jadi dari ini penyidik? kan sementara ini bukan dari jaksa ya, masih dari tingkat penyidik gitu. Apa yang menjadi dasar sehingga status atau kasusnya itu berkasnya itu belum dilimpahkan gitu kan? Kita belum tahu. Perpanjangan itu masih statusnya penyidik, tambah lagi di 20 hari ya ke depan ya. Kalau ada penambahan sekian waktu itu, apakah nanti sampai sejauh mana kan kita tunggu aja gitu ya kan, karena sudah bagian daripada proses penegakan hukum yang saya rasa bahwa nanti di pengadilan membuktikan kebenaran hukumnya, karena seseorang itu dianggap ya tidak bersalah sampai putusan menyatakannya, itu aja seperti itu. Tapi bang, selain kendala dari barang bukti gitu bang ya, apa sih bang kendala yang dialami oleh penyidik sampai sekarang kok masih belum Jadi gini, P21? saya kan belum tahu ya, nanti kalau di pengadilan baru kita nonton atau kita lebih tahu secara dalam. Intinya apapun perkembangan hukumnya kita amati, tetapi saya merasa bahwa kalau segala sesuatu kalau dipaksakan, nanti endingnya itu di pengadilan yang membuktikannya ya kan. Sejak dari awal saya bilang, perkara ini kan apakah ini perkara pemerasan, kan pasal pemerasan dipakai itu ya kan. Ada itikat baik dalam memberi atau tidak baik tergantung dari si pemberinya ya kan, itu aja ini. Tapi bang, kan selama proses P19 nih bang ya, atau pengumpulan barang bukti, biasakan Nikmir mengajukan hak asas tak bersalah nih bang ya. Terus bisa nggak sih Nikmir tuntut balik Dr. Reza Gladys karena rekaman tanpa izin? Jadi gini, kalau umpamanya seseorang menuntut hak-hak dia, ya kan sekarang kita sudah ditahan, lalu dia berusaha menggunakan hak hukumnya, ya masih bisa. Jadi kalau kuasa buat pengacara, lalu melakukan laporan balik terkait dengan contoh percakapan pribadi yang disebarkan itu. Kalau kita bicara tentang rekaman yang lagi viral itu, percakapan yang lagi viral itu kan sudah tahu bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Data itu kan rujukannya pasti Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dan itu pasti dari pasal 1 pasal 4 kan dijelaskan dengan detail. Cuma persoalannya, apakah pada saat di percakapan yang disebarkan itu instrumen yang disebarkan apakah juga tersebar juga di nomor handphone atau tidak, itu nanti kan kewenangan itu masih ada di si pelapor. Dalam ini kita sendiri dia punya kewenangan untuk melapor, itu aja. Tapi kan berbicara tentang merekam tanpa izin nih bang ya, di tanggal 16 kemarin itu pengacara dari Nikita Mirzani, Bang Fahmi, itu melaporkan. Iya, kan tidak boleh percakapan pribadi lewat telepon, itu kan masuk dalam kategori percakapan pribadi gitu. Kalau percakapan pribadi ya pasti harus dilihat dari sisi asas ya, asas manfaatnya. Contoh umpamanya percakapan itu tidak untuk konsumsi publik, ya tidak boleh. Tapi kalau memang itu sengaja disebarkan, bisa aja undang-undang ITE juga dikenakan kepada si penyebar ya kan. Tapi dipertanyakan apakah yang penyebar mereka atau ya penegak hukum ya kan, karena barang buktinya kan pasti ditahan di penegak hukum. Dan kalau udah ditahan dan disita contohnya sebagai barang bukti nanti, ya harus dengan berita-berita acara apakah rekaman itu masuk dalam barang ya sita atau tidak gitu ya kan. Jangan sampai rekaman dipakai tapi tidak ada berita acara barang bukti. Nah, itu pertanyaan. Tapi bang, kalau seandainya direkam sama pihak Dr. Reza Gladys, tapi untuk dilaporkan ke polisi itu nggak apa-apa untuk direkam, tapi tanpa disebarkan ke publik itu bukan termasuk. Intinya, contoh ya. kita saling berkomunikasi antara saya dengan pihak pejabat atau siapapun dia. Lalu dalam percakapan rekaman itu direkam oleh salah satu pihak lalu disebarkan, itu melanggar undang-undang perlindungan data pribadi tadi, karena ini kan percakapan privat, itu tidak boleh. Jadi siapa pelaku yang menyebarkan ya pasti salah satu daripada dua orang itu, dan pelaku perekam itulah
ya orang yang bisa dituntut, kecuali gini, saya berniat merekam untuk menjadikan barang bukti atas dasar suatu tindakan dugaan pidana, itu bisa iya juga. Tapi dalam percakapan itu ada pernyataan-pernyataan atau penyampaian-penyampaian yang asal kesoliditas atau sebab akibatnya atau hubungan hukumnya berkaitan dengan menguntungkan kita, ya ini menjadi bukti juga. Ya kan, saya dengar itu kan ada percakapan tawaran, ya kan? Yang lucunya pemerasan dengan tawaran itu kan dua hal berbeda. Gitu, itu aja. Tapi Bang, kita balik lagi ke terkait penahanan Nikita Mirzani yang sampai saat ini belum ditetapkannya P21. Nah, apakah ini sangat menguntungkan Nikita Mirzani atau merugikan sih Bang ya kalau yang Abang lihat? Saya rasa bahwa soal itu kan, soal untung-untungan kan kita sekarang sudah ditahan. Setiap pemberitahuan pasti jaksa akan tahu, tidak mungkin sudah seperti ini lalu masyarakat dan publik udah tahu lalu dihentikan begitu aja. Alangkah eloknya perkara ini cepat dilimpahkan ke pengadilan, dibuktikan di pengadilan gitu. Karena pasal-pasal yang diterapkan pasti satu atau dua pasal itu dikabulkan menjadi hakim. Karena contoh ada 3 pasal, tidak mungkin semua pasal hakim mengabulkan. Mana yang terbukti, ya kan? Apalagi saya lihat bahwa dalam rekaman ini kan tidak ada unsur pemerasan. Jadi semoga lah cepat dilimpahkan. Dan apa sih yang menjadi dasar kasus ini menjadi ramai? Ya itu sesuai juga dengan mekanisme hukum yang benar, itu aja. Ya kan apalagi kan banyak statement dari masyarakat bahwasanya Nikita Mirzani itu kebal hukum. Ya kan, tapi sampai Orang saat udah di ini penjara, bagaimana kebal nih. hukum, ya kan? Jangan orang udah masuk penjara bilang kebal hukum. Berapa kali kan ditahan, ya kan? Gitu. Intinya apapun itu, ya, kita nonton aja proses penegakan hukum Indonesia. Iya. Oke Bang, ini ada batas maksimum masih Bang untuk penahanan Ada kan, dari preventif? perpanjangan Iya. kan ada. Jadi di penyidik berapa 50 hari kalau nggak salah ya, 20-30. Setelah itu di penuntut umum, kemudian limpahkan. Kalau memang lewat dari batas waktu ya bebas demi hukum gitu. Kalau kecuali sudah P21 dipisah pengadilan. Nanti Bang, kalau seandainya nanti masa penahanannya itu kan udah sampai 40 hari, tapi masih belum ditetapkan P21, apakah dibebaskan atau ditambah lagi sih Bang kalau yang Abang lihat? Iya kan 20 habis perpanjang lagi 20. Ya, nanti di tempat penyidik status tahanannya ke penuntut umum, jaksa yang menentukan penahanan, kemudian pengadilan pun perpanjangan penahanan selama proses pemeriksaan gitu. Jadi gini, umpamanya bukti belum cukup ya bebas demi hukum dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam hukum acara pidana gitu. Tapi Bang, apabila ternyata Nikita Mirzani harus dibebaskan nih Bang ya, bagaimana proses hukum lainnya yang sedang dijalani oleh Nikmir terkait laporan dari Sela Sofia? Apakah ada kemungkinan Nikmir bisa ditahan lagi Bang? Oh, jadi gini, kalau soal laporan lain kan kita belum tahu, ya kan? Jadi juga penegak hukum penyidik jangan asalnya bahwa ya udahlah orang lapor ditahan, harus diketahui minimal 2 alat bukti yang cukup gitu. Apa itu alat bukti sesuai dengan 184 hukum acara pidana, ya kan? Nah, kalau memang alat bukti dengan barang bukti berbeda, ini polisi kan lebih banyak barang bukti tuh saya lihat. Barang bukti diperbanyak beda, barang bukti dan alat bukti beda gitu. Jadi kadang-kadang mau dipaksakan barang bukti jadi alat bukti, ya kan? Sedangkan alat bukti pun itu harus terang, ya kan? Jangan barang bukti yang diterangi gitu aja. Saya rasa bahwa proses penegakan hukum kasus ini ya nanti kita nonton di pengadilan ya, karena saya lihat terlalu dipaksakan dari awal, saya bapak gitu aja.